Kemuliaan hanya bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera Kristus di antara manusia yang berkenan kepadanya. Dari Gereja Toraja Jemaat Rantepao, saya Jeniarti Jaisanda menyapa kita semua. Semoga kita berada dalam perlindungan Tuhan. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Puji syukur untuk cinta dan kasih Tuhan melalui media yang disediakan Allah bagi kita, sehingga malam hari ini kita dapat berjumpa melalui virtual untuk bersama-sama bersekutu, memuji dan memuliakan Tuhan. Lentera malam Jumat 18 Maret 2022 akan dilayani oleh Ibu Pendeta Tabita Manggawa Sarjana Teologi yang sudah hadir bersama-sama dengan kita malam hari ini. Selamat malam Ibu Pendeta. Sehat Bu? Amin. Ya, luar biasa, puji Tuhan. Berharap bahwa dimanapun kita berada, semoga kita pun juga merasakan kesehatan dan kekuatan dari Tuhan. Juga malam hari ini telah hadir rekan-rekan pemuda yang telah Tuhan karuniakan talenta untuk bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan malam hari ini. Ada Agi sebagai pemain musik dan Saudara Mayang sebagai vokalis kita malam hari ini. Selamat malam teman-teman. Apa kabarnya malam hari ini? Luar biasa. Puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, bagi kita yang rindu untuk didoakan malam hari ini, mari untuk mengirim pokok-pokok doa ke dalam live chat, atau bisa juga mengirim pokok doa ke dalam nomor hotline Solideo Rantepao Channel di 0822 1019 13 yang telah tertera di layar kaca Bapak Ibu saudara-saudari. Kita akan bersekutu bersama Tuhan malam hari ini di bawah tuntunan tema tetaplah bersukacita. Oleh karena itu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama bersekutu memuji dan memuliakan Tuhan. Satu pujian mengantar kita, inginkah kau ikut Tuhan? Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Lihatlah mahkota
Selamat malam dan shalom. Kita bersyukur pada malam hari ini kita akan bersama-sama membaca dan akan merenungkan bagian firman Tuhan yang saya telah persiapkan dari kitab Filipi pasal 4 ayat 2 hingga ayat yang ke-9. Namun sebelumnya mari kita satu dalam doa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Bapa yang kekal, Raja hati kami selalu bersukacita dan bersyukur untuk semua keadaan yang kami alami. Karena kami sungguh yakin dan percaya bahwa sukacita kami tidak ditentukan dengan kondisi yang terjadi di sekeliling kami. Keadaan yang sering berubah-ubah di sekitar kami. Tetapi kami selalu bersukacita karena keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kami dimampukan untuk menjalani hari-hari kami dalam segala perkara kehidupan. Hingga pada malam hari ini kami dimungkinkan untuk boleh bersama-sama menyembah Tuhan dan terlebih dalam kerinduan kami bersama untuk mau mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu, penuhi kami dengan sukacita menyambut firman-Mu, dan kiranya lewat sabda-Mu inilah kami diubahkan untuk semakin kokoh dan kuat, bersukacita di dalam Tuhan, menyelami segala keadaan. Pakai hamba yang terbatas ini untuk menyampaikan firman yang tiada terbatas. Karena itu bersabdalah kepada kami siap mendengar di dalam nama Yesus Kristus firman hidup, kami sambut sabda-Mu. Haleluya. Amin. Bagian firman Tuhan dari kitab Filipi pasal 4 ayat 2 hingga ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Nasihat-nasihat terakhir. Euodia kunasihati dan Sintike kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga Sunsugos temanku yang setia. Tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang kebajikan dan patut puji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu padaku, lakukan itu. Ke Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu.
Itulah bagian firman Tuhan, dan saya memberikan satu tema bersukacita. Bersukacita. Banyak hal dalam kehidupan kita manusia yang masih hidup di tengah-tengah dunia ini, termasuk kita sebagai orang percaya, orang Kristen, tidak bebas dari pergumulan atau masalah dalam kehidupan kita. Lagi-lagi sekarang ini dengan adanya banyak hal yang membuat kita bergumul, antara lain dengan langkanya minyak goreng baik itu di pasaran, di mana-mana. Belum lagi bencana alam yang terjadi di mana-mana. Peperangan, sakit penyakit, pergumulan, tantangan kehidupan, PHK, dan lain sebagainya. Hal-hal seperti itu membuat kita tidak nyaman, membuat kita bergumul, membuat kita khawatir, membuat kita gelisah, dan bisa jadi kita tidak mengalami damai, tidak mengalami sukacita dan kebahagiaan dalam kehidupan ini. Atau mungkin ada anak-anak kita yang sedang pacaran, dalam pergumulan mungkin putus cinta. Iya, bisa jadi membuat kegalauan dalam hati anak-anak muda. Adakah harapan di balik semua kenyataan itu? Ataukah hal-hal seperti itu membuat kita semakin terpuruk, semakin kehilangan harapan dan sukacita? Tentunya sebagai anak-anak Tuhan, mari kita belajar dari pengalaman hidup Rasul Paulus dan jemaat Tuhan yang pernah dilayani. Keadaan jemaat Filipi yang begitu mencemaskan Rasul Paulus. Dan juga bagaimana ia memikirkan keselamatan jemaat yang ada di sana. Yang sedang dalam masalah, yang sedang dalam ancaman perpecahan. Yang tidak mampu lagi memelihara keharmonisan, kesehatian, kesatuan di antara anggota jemaat. Itu sangat jelas tergambar dalam ayat 2 hingga ayat yang ketiga tadi. Di mana masing-masing sedang mencari kepentingan pribadi, memupuk keegoisan tanpa menghiraukan orang lain yang ada di sekitarnya. Nah, di sini Rasul Paulus memberikan suatu pengajaran kepada mereka. Bagaimana seharusnya tumbuh dalam iman dengan cara mempererat kesatuan di antara sesama anggota jemaat.
dan saling memperdulikan, saling memperhatikan satu terhadap yang lain. Hal yang berikut yang ditekankan Rasul Paulus untuk tetap dilakukan ialah tetap bersukacita dan berbuat baik. Bahwa di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah kegalauan, di tengah-tengah masalah, hanya sedikit orang yang mau peduli terhadap sesamanya. Orang kebanyakan lebih cenderung memikirkan kepentingan dirinya sendiri. Namun sebagai anak-anak Tuhan, kita dipanggil untuk terus menyatakan kebaikan kepada sesama tanpa memandang latar belakang dalam situasi dan kondisi apapun. Nah, tentu saja di sini bukan untuk supaya ya kita mempertontonkan kebaikan kita, supaya ditiru orang, dilihat orang, supaya mendapat pujian. Melainkan bagaimana supaya kita berbagi berkat bagi sesama. Karena itulah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Seperti dalam situasi dan kondisi kita sekarang ini, dalam masa pandemi COVID-19, belum lagi masalah minyak goreng yang lagi langka di pasaran. Ya, kadangkala tiba-tiba muncul, ada di sana, ada di situ, minyak goreng yang menuntut kita harus antrian. Kadangkala ada tetangga yang mendapatkan informasi, lalu ya kalau tetangga yang baik hati, dia akan menyampaikan kepada kita, kepada tetangga yang lain. Tetapi yang hanya memikirkan, mementingkan kebutuhan, kepentingan dirinya sendiri, dia tidak akan mau expose. Dia tidak berbagi kepada sesamanya. Nah, contoh-contoh seperti itulah yang dilihat Rasul Paulus sebagai sesuatu perbuatan yang tidak baik, yang tidak berkenan, yang tidak menggambarkan bahwa kita ini benar-benar satu di dalam Tuhan. Hal yang berikut, bahwa kita diajar untuk tidak khawatir, melainkan menyatakan segala keinginan hati kita kepada Tuhan di dalam doa. Karena jikalau kita berada dalam kekhawatiran, maka kita akan tunduk dan dikuasai oleh kekhawatiran itu sendiri. Bahwa dalam kehidupan kita memang banyak hal yang membuyarkan sukacita kita. Seperti gambaran kehidupan yang saya ungkapkan tadi. Nah, bagaimana harusnya kita bersikap sebagai anak-anak Tuhan? Bagaimana supaya sukacita itu dapat kita rasakan, dirasakan oleh orang lain di dalam kehidupan kita? Karena sukacita kita bukan ditentukan oleh situasi dan keadaan yang ada di sekeliling kita. Tetapi di tengah masalah, di tengah pergumulan, kita tetap bersukacita. Tidak berarti bahwa kalau misalnya anak muda lagi putus cinta, lalu berarti mengatakan, ya syukur saya putus cinta. Padahal hatinya galau banget, sakitnya tuh di sini. Tetapi di tengah pergumulan, di tengah kegalauan sekalipun, kita tetap bersukacita karena apa?
sukacita yang ada dalam diri kita adalah sukacita dari Tuhan. Di tengah langkanya minyak goreng, kita tetap bersukacita karena ya sukacita kita tidak ditentukan oleh minyak goreng yang langka. Di tengah kelangkaan minyak goreng, kita masih tetap bersyukur pada Tuhan. Bahwa masih bisa masak air, dan lain sebagainya. Bahwa di tengah COVID-19 sampai saat ini belum pulih dari tengah-tengah kehidupan kita. Kita tetap mengatakan bahwa kita tetap bersyukur, kita tetap bersukacita. Karena Tuhan masih menguatkan kita, memampukan kita menjalani hari-hari kita. Di tengah pergumulan, atau mungkin masih ada saudara-saudara kita yang sedang isoman. Sedang dalam kesakitan di rumah sakit ataupun di rumah. Tidak berarti kita mengatakan syukur saya sakit. Syukur saya berduka. Tetapi di tengah duka cita, di tengah pergumulan, di tengah sakit penyakit yang kita rasakan, kita tetap mengalami ada sukacita di hati kita. Karena sukacita kita tidak ditentukan sekali lagi dari luar diri kita. Keadaan yang terjadi di sekeliling kita. Sukacita kita yang paling mendasar ditentukan oleh karena kita mengalami sukacita di dalam Tuhan. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, damai sejahtera dan sukacita sekali lagi tidak dapat diperoleh dengan cara-cara kedanginan. Sebab hanya dari Allah dan dekat dengan Kristus saja hati dan pikiran kita boleh mengalami sukacita. Bahwa hanya oleh anugerah Allah dalam Tuhan Yesus sajalah yang mendatangkan sukacita secara terus-menerus di dalam kehidupan kita. Bahwa segala keadaan dapat diatasi dalam keyakinan bahwa Allah senantiasa memelihara kita. Kita mengalami sukacita, kita akan merasakannya dalam persekutuan dengan Kristus. Karena sukacita di dalam Tuhan melampaui dan mengatasi segala kenyataan hidup yang pahit dan gelap. Sukacita itu bagaikan Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Tinggi mengatasi awan-awan yang kelam. Tidak ada sesuatu yang dapat menghalangi dan membatasi kasih Kristus di tengah-tengah kehidupan umatnya. Sebagaimana Rasul Paulus ketika menulis surat kepada jemaat di Filipi ini, Bapak Ibu Saudara tahu bahwa ia sedang berada dalam penjara. Bukan karena sesuatu kesalahan yang dibuatnya, bukan karena korupsi, bukan karena membunuh, bukan karena melakukan kejahatan, melainkan karena mewartakan kasih Kristus. Berada dalam penjara tentu jauh dari kenyamanan dan jauh dari keenakan hidup. Namun kondisi hidup yang sulit ini tidak membuatnya sampai kehilangan sukacita. Bahkan dari tengah penjara, Rasul Paulus mampu menguatkan orang lain. Dalam hal ini jemaat di Filipi. Agar senantiasa bersukacita.
Nah, hal ini disebabkan oleh karena pengharapan dan kasih Kristus yang memenuhi hati dan kehidupan Rasul Paulus. Rasul Paulus menunjukkan bahwa anugerah kasih Kristus yang telah mengukir nama-nama para orang percaya dalam kitab kehidupan. Ini tentu suatu yang sangat menghiburkan, menguatkan dalam perjuangan iman di tengah-tengah dunia ini. Bahwa sekalipun susah dan berat tantangan yang harus dihadapi, bahkan setiap saat terancam oleh berbagai keadaan, bahkan kematian sekalipun. Namun kita adalah miliknya Tuhan, punyanya Tuhan, yang akan mewarisi kehidupan yang kekal. Nah, sekali lagi dalam segala pergumulan hidup kekinian, kita percaya bahwa Tuhan senantiasa dekat, sedia mendengar dan menolong orang-orang percaya. Damai sejahteranya menyertai kita. Semua ini menjadi kekuatan dan penyemangat bagi kita menjalani hari-hari kita untuk tetap bersukacita di dalam Tuhan. Sekali lagi, kita tidak bersukacita dengan masalah, pergumulan, sakit, penyakit, bencana alam, peperangan yang terjadi. Tetapi di tengah masalah, di tengah duka cita, di tengah pergumulan, di tengah sakit penyakit, Tuhan tetap menopang kita, Tuhan tetap menguatkan kita. Tuhan tetap bersama-sama dengan kita. Sehingga tidak ada sesuatu yang dapat kita khawatirkan dan takutkan. Karena kita percaya bahwa sukacita yang ada pada kita adalah sukacita di dalam Tuhan. Amin. Luar biasa firman Tuhan yang menjadi pedoman kita untuk terus hidup dibaharui di dalam Kristus, yang senantiasa mengajarkan kita untuk tetap bersuka cita dalam segala hal. Bukan hanya ketika kita mendapatkan berkat lalu kita bersuka cita, tetapi dalam segala hal, termasuk ketika kita menghadapi pergumulan hidup, kita bersuka cita karena Tuhan mampu untuk memberikan kita kekuatan menghadapi apapun kenyataan kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita senantiasa hidup bersuka cita apapun dan bagaimanapun keadaannya, dimanapun dan kapanpun kita berada. Terima kasih Ibu Pendeta untuk firman yang boleh diberitakan malam hari ini. Semoga Ibu senantiasa diberkati dalam pelayanan dan dalam kehidupan keluarga. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, sebelum masuk dalam doa syafaat, sekali lagi kami mengingatkan bagi kita yang rindu untuk didoakan malam hari ini, mari untuk mengirim pokok-pokok doa ke dalam live chat atau ke dalam nomor hotline Rantau Channel di 0822 1019 13. Merenungkan firman yang telah kita dengarkan, kita yakin dan percaya bahwa Allah senantiasa turut bekerja dalam segala sesuatu. Saat pujian, Tuhan tahu. Perhatikanlah bunga bakung di ladang,
kesayangannya Tuhan pelihara. Tuhan sediakan saat kau perlu, Tuhan tahu saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Perhatikan burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara. Tuhan sediakan saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Kau Tuhan lebih dari cukup. Janjimu pasti terjadi. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Kita bersama-sama masuk dalam doa syafaat. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Sungguh luar biasa kasih setia Tuhan memelihara kami hingga pada malam hari ini. Kami dimungkinkan mengalami dan menikmati suatu persekutuan dalam ibadah lentera malam. Ya Tuhan, kami bersyukur bahwa di dalamnya kami telah bersama-sama mengangkat puji-pujian kepadamu. Di dalamnya kami telah merenungkan sebagian firman Tuhan yang kami yakini akan senantiasa memberikan kami kekuatan, semangat, dan pengharapan menjalani kehidupan ini. Bahwa sukacita dan
damai di hati kami tidak tergantung pada kondisi luar, tetapi sejauh mana keakraban kami, keintiman kami dengan Allah, dan dalam hubungan baik kami dengan sesama kami. Terima kasih sabdamu ya Tuhan. Kiranya senantiasa menginspirasi kehidupan kami menghadapi berbagai situasi dan keadaan hidup yang berubah-ubah. Kepadamu ya Tuhan, bersama-sama kami datang membawa seluruh keadaan yang kami alami, berganti susah dan senangnya kehidupan ini. Senantiasa kami datang membawa dan kami seperti yang dialami oleh saudara-saudara kekasih kami yang tengah dalam pergumulan oleh karena sakit penyakit, baik yang sedang dirawat di rumah sakit maupun di rumah. Antara lain kekasih kami Mama Novan dalam persiapan persalinan di Rumah Sakit Elim, Octaviani dalam rencana operasi di Makassar, Nenek Indar di Sabang, Nenek Lina di Sabang, Anti di Makassar, Bapak NP Pasolang di Rumah Sakit Laki Padada, Ibu Martina sampai Pombang, dan mungkin masih ada saudara-saudara kami yang lain yang sedang dalam keadaan sakit. Ke dalam tangan kasih mula kami bawa keadaan mereka, kehidupan mereka, pergumulan mereka, sakit penyakit yang mereka alami. Kiranya kami saling menopang satu dengan yang lain dalam pengharapan kepadamu ya Tuhan. Engkaulah yang berkenan memberkati berbagai upaya yang mereka lakukan, baik itu melalui makanan, minuman, obat-obat yang mereka konsumsi, perawatan pendampingan dari keluarga, akan para medis. Telah Tuhan pakai, Tuhan perkenan semuanya itu menjadi alat kesembuhan bagi kekasih-kekasih kami, terlebih mereka tetap kokoh dan kuat di dalam Tuhan, memikul beban sakit penyakit tanpa kehilangan. Sama-sama kami bawa akan saudara-saudara kami yang mengalami sukacita karena berkat Tuhan, bagi saudara-saudara kami yang merayakan ulang tahun kelahiran dalam minggu ini, dan secara khusus untuk pertambahan usia hamba-Mu kekasih kami Bapak Pendeta Alfred Anggui kemarin tanggal 17 Maret dan juga yang berulang tahun hari ini. Tuhan menyempurnakan sukacita dan kebahagiaan saudara-saudara kami. Kiranya dengan pertambahan usia pada jalan kehidupan kami akan memberikan kami perenungan untuk selalu bijak mempergunakan waktu anugerah Tuhan ini dengan sebaik-baiknya dalam mengangkat segala tugas tanggung jawab yang Tuhan anugerahkan, senantiasa menjadi berkat bagi sesama. Kami bersama-sama berdoa untuk rencana pelaksanaan Jambore Nasional Sekolah Minggu Gereja Toraja dan Peraya PPGT pada bulan Juni-Juli 2022. Secara khusus kami berdoa untuk saudara kekasih kami Cakra, Fitri, Desvin, dan saudara-saudara kekasih yang lain yang juga sedang menanti pengumuman akhir dalam seleksi proponen Gereja Toraja. Kiranya apa yang mereka dambakan, harapkan dapat menjadi suatu kenyataan di dalam kehidupan saudara-saudara kekasih kami ini.
Kami bersama-sama bersukacita dengan saudara kekasih Opi dan saudara Juna atas kelahiran putri pertama kemarin tanggal 17 Maret. Sempurnakan kebahagiaan di tengah keluarga saudara kami ini. Berkati anak kekasih yang baru lahir, kiranya bertumbuh sehat dalam karunia-Mu. Kami berdoa untuk saudara Leni Agustina dalam merindukan momongan. Tuhan memberkati mereka di tengah rumah tangga, menjawab harapan doa dan kerinduan mereka. Kiranya semuanya itu berkenan di hati Tuhan. Engkau sendirilah yang menjawab segala harapan dan doa kerinduan anak-anak-Mu. Kami berdoa untuk saudara kami Valentino Ruminding dalam menanti hasil review tugas akhir sebagai syarat kelulusan kuliah. Tuhan memberkati sehingga saudara kami tetap kokoh dan kuat di dalam Tuhan, di dalam proses penyelesaian kuliahnya. Demikian ke dalam tangan kasih-Mu kami serahkan seluruh keberadaan hidup kami, secara pribadi, dalam keluarga kami, kehidupan di tengah-tengah bangsa dan negara kami, secara khusus dalam menghadapi berbagai pergumulan di tengah COVID-19, dalam masalah ekonomi. Ke dalam tangan kasih-Mu-lah kami serahkan pemerintah kami, bangsa dan negara kami, para wakil rakyat, Satgas COVID, bahkan semua elemen masyarakat untuk bahu-membahu dalam menghadapi persoalan bangsa. Kiranya di dalamnya kami mengalami jalan keluar dari setiap persoalan hidup yang kami hadapi, untuk tetap kokoh dan kuat di dalam Tuhan, mengalami sukacita di dalam Tuhan menghadapi segala perkara yang kami alami. Bapa dalam sorga, ke dalam tangan kasih-Mu lah kami serahkan hidup kami malam hari ini. Jikalau sebentar kami akan beristirahat, kami percaya bahwa Tuhan senantiasa menjaga, membentengi kami, melindungi kami. Sehingga malam hari ini menjadi bahagian hidup kami hingga esok pagi. Kiranya kami dibangunkan dengan kesegaran, kekuatan yang baru, menyambut hari karunia-Mu, menyambut berkat yang baru setiap hari di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Ini doa dan pengharapan kami, penyerahan diri kami kepadamu. Kami mohon ampun atas segala dosa kami dan terima kami yang datang berseru kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Kekasih jiwa kami, juru selamat kami yang hidup. Kami datang berdoa dan senantiasa bersukacita dan bersyukur di dalam Tuhan. Amin. Demikianlah renungan Lentera malam kita saat ini. Terima kasih atas kesetiaan kita dalam mengikuti Lentera malam. Di sini ada 86 orang yang tetap setia bersama. Saya akan menyapa kita semua. Ia Kolina Pamean, Simon Kuta, Julise Napitupulu, Ibu Paulina SP, Ferry Layuk, Yudi Antang, Freddy Balapadang, Adolfina Pasang, Yuli Tandilabi, Asno Ujoen, Asiana YR, Sarah Lolon, Mary Merlin, Anni Paleleng, Desvin Imusiasi, Leni Agustina, Yuliana Ramba, Esri Pangale, Dina Pakan, Reinhard Prasetyo, Alexander Payung, Stepano Sappe, Deborah Sartika,
Septiana Datuan, Martina Sampai Kombang, Ayub Taka, Valentino Ruminding, Irwan Onet, Dewi Paembonan, Anni Paleleng, Edi Ningsi, Nelly Paliling, Benyamin Wolo, Daud Barung, Elizabeth Rombe, Rai Abbas, Bertin Gasong, Kristina Kadang, Selman Kabubu, Valentino Ruminding, Herman Palangan, Anni Paliling, Dina Pairunan, Dewi Paembonan, Nathanael Rorong, Hendrik Lebang, dan Yohanes Taruk. Ya, luar biasa kesetiaan Bapak Ibu saudara-saudara untuk tetap setia bertumbuh bersama dalam iman penghayatan kepada Tuhan. Saya Jeniarti Jaisanda mewakili segenap tim, mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan sepanjang mengikuti ibadah live pada malam hari ini. Sampai berjumpa di Lentera Malam Senin 21 Maret 2022. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.